Aku masih ingat jelas suara mertuaku di telepon malam itu. Suara yang penuh ancaman. Suara yang membuat dadaku sesak. "Kamu harus datang ke pesta ulang tahun Mama," katanya. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku sedang sibuk mengurus ayahku yang sakit. Tapi beliau malah membentak. "Kalau kamu tidak datang, jangan anggap aku ibumu lagi." Aku terdiam. Air mataku jatuh. Karena selama bertahun-tahun aku sudah berusaha menjadi menantu yang baik. Namun apapun yang kulakukan selalu salah di matanya. Akhirnya aku datang ke pesta itu. Aku tersenyum. Aku membawa hadiah yang selama ini paling diinginkannya. Hadiah yang nilainya ratusan juta rupiah. Namun saat semua tamu berkumpul, saat mertuaku sedang pamer di depan semua orang, aku berdiri. Lalu mengatakan satu kalimat yang membuat wajahnya langsung pucat. "Mama tidak jadi menerima hadiah itu." Dan sejak detik itu, seluruh pesta berubah menjadi mimpi buruk bagi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum cerita dimulai, tuliskan nama dan kota asal kalian di kolom komentar. Dan tulis juga, kebaikan ada batasnya. Jika kalian percaya bahwa kesabaran bukan berarti harus terus disakiti. Menjadi menantu yang tak pernah cukup baik. Namaku Arumi. Kalau kalian melihat kehidupanku dari luar, mungkin kalian akan mengira aku adalah wanita yang beruntung. Aku memiliki suami bernama Dimas yang bekerja di perusahaan swasta. Kami tinggal di rumah yang cukup nyaman. Aku juga memiliki usaha catering kecil yang alhamdulillah berkembang cukup baik. Setidaknya itulah yang terlihat dari luar. Namun tidak ada yang tahu bahwa selama 5 tahun pernikahan kami, ada satu hal yang selalu menjadi luka di hatiku. Ibuku mertua, Bu Ratna. Sejak pertama kali aku diperkenalkan kepada keluarga Dimas, aku sudah merasakan bahwa Bu Ratna tidak menyukaiku. Tatapannya selalu dingin. Nada bicaranya selalu meremehkan. Dan apapun yang kulakukan seolah selalu salah di matanya. Saat aku membawa makanan buatan sendiri ke rumahnya, beliau berkata, "Masakannya lumayan, tapi perempuan harus punya pekerjaan yang lebih jelas." Saat aku mulai membuka usaha catering dan mendapat banyak pelanggan, beliau berkata, "Jangan terlalu bangga. Usaha kecil begitu bisa tutup kapan saja." Saat aku membantu biaya kuliah adik iparku, beliau hanya tersenyum tipis lalu berkata, "Itu memang kewajiban keluarga." Tidak pernah ada ucapan terima kasih. Tidak pernah ada penghargaan. Tidak pernah ada pengakuan. Awalnya aku mencoba memahami. Mungkin memang butuh waktu bagi seorang ibu untuk menerima menantu. Mungkin suatu hari beliau akan melihat ketulusanku. Mungkin suatu hari beliau akan menerimaku sebagai anak sendiri. Namun tahun demi tahun berlalu. Dan hari itu tidak pernah datang. Yang membuatku semakin sedih adalah sikap Dimas. Suamiku selalu memilih diam. Setiap kali aku mengadu, jawabannya selalu sama. "Sabar ya, Mi. Itu cuma cara Mama bicara. Mama sebenarnya baik." Aku ingin percaya. Aku benar-benar ingin percaya. Tapi bagaimana mungkin aku bisa menganggap seseorang baik jika setiap kali bertemu aku selalu pulang dengan hati yang terluka? Suatu sore aku sedang menyiapkan pesanan catering ketika ponselku berdering. Nama Bu Ratna muncul di layar. Aku langsung menarik napas panjang. Entah kenapa setiap kali melihat namanya, perasaanku selalu tidak tenang. Aku mengangkat telepon itu. "Assalamualaikum, Ma." Belum sempat aku menyelesaikan salamku, suara beliau langsung terdengar. "Arumi, Mama mau bikin pesta ulang tahun besar bulan depan." "Oh ya, Ma. Semoga lancar." "Tentu harus lancar.
Kamu juga harus ikut bantu. Aku mengangguk meski beliau tidak bisa melihat. Tentu, Ma. Namun percakapan berikutnya membuatku terdiam. Mama mau pesta yang mewah. Mama sudah bilang ke semua keluarga kalau menantu Mama sukses. Jangan sampai Mama malu. Aku mengernyit. Maksud Mama? Bu Ratna tertawa kecil. Tawa yang membuatku tidak nyaman. Kamu kan punya usaha. Kalau bisa cateringnya gratis. Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Gratis? Untuk pesta besar? Aku tahu jumlah tamunya pasti tidak sedikit. Biayanya bisa puluhan juta rupiah. Namun aku tetap mencoba bersikap sopan. Ma, nanti kita hitung dulu ya kebutuhan dan biayanya. Seketika nada suara beliau berubah. Jadi sekarang kamu hitung-hitungan sama Mama. Aku terdiam. Lagi-lagi aku yang salah. Padahal aku tidak menolak. Aku hanya ingin membicarakannya baik-baik. Namun seperti biasa, beliau langsung menganggapku pelit, tidak tahu balas budi, tidak menghormati orang tua. Malam harinya aku menceritakan semuanya kepada Dimas. Berharap kali ini dia akan membelaku. Namun yang kudapat justru membuat dadaku semakin sesak. Ya sudah bantu saja, Mi. Katanya santai. Kan Mama cuma ulang tahun setahun sekali. Aku menatapnya. Tidak percaya. Dimas, itu bukan biaya kecil. Kita juga punya kebutuhan. Kita sedang menabung untuk ayah yang sakit. Namun Dimas hanya menghela napas. Jangan bikin masalah. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hatiku. Jangan bikin masalah. Seolah aku yang salah. Seolah aku yang membuat semuanya rumit. Padahal aku hanya ingin dihargai. Hanya itu. Malam itu aku menangis sendirian di dapur. Bukan karena uang. Bukan karena catering. Melainkan karena aku merasa sendirian. Sangat sendirian. Kadang yang paling menyakitkan bukanlah orang yang menyakitimu. Melainkan orang yang seharusnya membelamu tetapi memilih diam. Dan malam itu aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Berapa lama lagi aku harus terus mengalah? Berapa lama lagi aku harus terus menjadi menantu yang tidak pernah cukup baik? Namun aku belum tahu bahwa pesta ulang tahun itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan membuka semua topeng yang selama ini mereka sembunyikan. Dan seseorang akan mengucapkan kalimat yang membuat hidupku berubah selamanya. Kalau kamu tidak datang ke pesta Mama, jangan anggap Mama sebagai ibumu lagi. Tuntutan mertuaku semakin keterlaluan. Setelah percakapan malam itu, aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa mungkin aku hanya terlalu sensitif. Mungkin Bu Ratna memang hanya bersemangat menyambut ulang tahunnya. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Namun ternyata aku salah. Sangat salah. 2 hari kemudian, grup keluarga besar kembali ramai. Seperti biasa, Bu Ratna menjadi pusat perhatian. Beliau mengirim foto gedung mewah yang akan dipakai untuk pesta ulang tahunnya. Sebuah ballroom hotel bintang 5 di pusat kota. Aku langsung terdiam saat melihatnya. Karena aku tahu biaya sewanya pasti tidak murah. Wah, keren sekali, Bu. Tulis salah satu bibiku. Kayak pesta artis. Tulis yang lain. Bu Ratna langsung membalas dengan emoji tertawa. Lalu menulis sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Ya dong. Menantuku sukses. Masa ulang tahun Mama biasa-biasa saja? Jantungku langsung berdegup. Karena aku tahu kalimat itu ditujukan kepadaku. Beberapa menit kemudian ponselku kembali berdering. Bu Ratna menelepon. Aku langsung menjawab. Assalamualaikum, Ma. Arumi, Mama sudah pilih dekorasi. Oh ya. Iya. Nanti kamu yang bayar ya? Aku langsung membeku. Apa? Tanyaku pelan. Ya bayar. Katanya santai. Kan usaha kamu lagi bagus. Aku langsung terduduk.
Karena biaya catering saja belum dibicarakan. Sekarang dekorasi juga harus aku tanggung? Dekorasinya berapa? Tanyaku hati-hati. Beliau menjawab dengan ringan. Hanya 30 juta. Hanya. Beliau bilang hanya. Padahal bagiku itu uang yang sangat besar. Tanganku langsung gemetar. Karena dalam waktu yang bersamaan aku juga sedang membantu biaya pengobatan ayahku. Ayah yang sudah beberapa bulan keluar masuk rumah sakit. Ayah yang semakin hari semakin lemah. Kataku pelan. Mungkin kita bisa cari dekorasi yang lebih sederhana. Belum selesai aku bicara. Bu Ratna langsung memotong. Kamu malu punya mertua? Bentaknya. Aku langsung terdiam. Lagi. Selalu seperti ini. Jika aku setuju, itu dianggap wajar. Jika aku keberatan, aku dianggap jahat. Malam itu aku kembali membicarakannya dengan Dimas. Berharap kali ini dia memahami kondisiku. Namun jawaban suamiku justru membuat dadaku semakin sesak. Kalau memang mama mau, ya sudah bantu saja. Katanya. Aku menatapnya. Lama. Dimas. Kataku. Ayahku sedang sakit. Kita juga sedang keluar banyak biaya. Kenapa semuanya harus aku yang tanggung? Dimas terlihat kesal. Kamu selalu menghitung uang. Katanya. Kalimat itu membuatku langsung menangis. Karena bukan soal uang. Tidak pernah soal uang. Ini soal penghargaan. Soal rasa terima kasih. Soal batas. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang mau mengerti. Seminggu kemudian, keadaan menjadi semakin buruk. Bu Ratna mulai memesan berbagai hal tanpa bertanya kepadaku. Dekorasi, souvenir, kue ulang tahun premium, penyanyi, photobooth, bahkan hadiah door prize untuk para tamu. Dan setiap kali vendor meminta pembayaran, namaku yang disebut. Bukan Bu Ratna. Bukan Dimas. Aku. Seolah aku adalah mesin ATM keluarga. Sampai suatu sore aku tidak sengaja mendengar percakapan yang membuat darahku mendidih. Saat itu aku datang ke rumah Bu Ratna untuk mengantar beberapa dokumen catering. Beliau sedang berbicara dengan adik iparku, Vina. Mereka tidak tahu aku sudah berada di depan pintu. Mama beruntung punya Arumi. Kata Vina. Bu Ratna tertawa kecil. Bukan beruntung. Jawabnya. Pintar memanfaatkan kesempatan. Mereka tertawa bersama. Tubuhku langsung membeku. Tanganku gemetar. Karena akhirnya aku mendengar sendiri apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentangku. Bukan keluarga. Bukan anak. Bukan menantu. Melainkan sumber uang. Air mataku langsung jatuh. Namun aku memilih diam. Aku masuk seperti tidak mendengar apa-apa. Dan mereka langsung berpura-pura ramah. Saat itulah aku sadar. Kebaikan yang tidak dihargai akan berubah menjadi luka. Dan luka itu semakin hari semakin dalam. Namun aku masih bertahan. Karena aku masih percaya suatu hari semuanya akan berubah. Sampai sebuah kejadian menghancurkan harapan terakhirku. 3 minggu sebelum pesta ulang tahun, dokter menelepon. Dan kabar yang kudengar membuat kakiku langsung lemas. Ayah harus segera menjalani operasi. Operasi yang biayanya sangat besar. Operasi yang harus dilakukan secepat mungkin. Aku menangis di rumah sakit. Sementara di saat yang sama, Bu Ratna justru mengirim pesan kepadaku. Jangan lupa hadiah ulang tahun Mama. Hadiah yang Mama mau harus sesuai janji. Aku menatap pesan itu. Lalu menatap ayahku yang sedang terbaring lemah di ruang perawatan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai mempertimbangkan sesuatu. Sesuatu yang belum pernah berani kulakukan sebelumnya. Mungkin, sudah waktunya aku berhenti menjadi menantu yang selalu mengalah. Hadiah termahal yang paling diinginkan mertuaku. Kabar tentang kondisi ayah membuat hidupku seperti berjalan dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi,
Aku harus bolak-balik rumah sakit, menemani ayah, mengurus administrasi, mencari biaya operasi, dan berusaha tetap kuat di depan beliau. Di sisi lain, ponselku terus berbunyi. Pesan demi pesan dari Bu Ratna terus berdatangan. Bukan menanyakan kabar ayahku, bukan menawarkan bantuan, bukan memberi semangat, melainkan membahas pesta ulang tahunnya. Kadang aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimana seseorang bisa begitu sibuk memikirkan pesta saat orang lain sedang berjuang mempertahankan nyawa ayahnya. Suatu malam aku sedang duduk di ruang tunggu rumah sakit. Ayah sudah tertidur. Suasana koridor sepi. Hanya suara langkah perawat yang sesekali terdengar. Saat itulah pesan dari Bu Ratna masuk. "Arumi, Mama sudah lihat tas yang Mama mau." Aku membuka pesan itu. Lalu melihat foto yang dikirim. Dan saat melihat harganya, aku langsung terdiam. Tas mewah merek luar negeri. Harga hampir 200 juta rupiah. Tanganku langsung dingin. 200 juta. Jumlah yang bisa membayar sebagian besar biaya operasi ayahku. Namun bagi Bu Ratna, itu hanya hadiah ulang tahun. Beberapa detik kemudian pesan lain masuk. "Itu hadiah dari kamu ya?" Aku memejamkan mata. Karena saat itu aku benar-benar ingin menangis. Bukan karena harga tasnya, melainkan karena tidak ada sedikit pun empati. Tidak ada. Aku sedang berjuang menyelamatkan ayahku. Tapi yang dipikirkan beliau hanyalah hadiah. Malam itu aku tidak membalas pesan tersebut. Aku tidak sanggup. Namun keesokan harinya, masalah baru muncul. Dimas datang ke rumah sakit. Awalnya aku senang. Kupikir dia datang untuk menemaniku. Ternyata aku salah. Aku mau ngomong sesuatu, katanya. Nada suaranya membuat perasaanku langsung tidak enak. "Apa?" Dimas duduk di sampingku. Lalu berkata pelan, "Mama sudah cerita soal tas itu." Jantungku langsung berdebar. "Dimas." Namun dia memotong. "Kita usahakan saja." Aku langsung menatapnya. Tidak percaya. "Usahakan? Ayahku mau operasi. Kita sedang butuh uang. Dan kamu bicara soal tas 200 juta. Dimas terlihat kesal. "Jangan dibesar-besarkan." Kalimat itu langsung membuat darahku mendidih. Dibesarkan? Ayahku sedang sakit. Biaya operasi belum sepenuhnya terkumpul. Dan dia bilang aku membesar-besarkan masalah? Air mataku langsung jatuh. Namun kali ini bukan tangis sedih, melainkan tangis kecewa. Kecewa yang sangat dalam. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa suamiku benar-benar tidak melihat perjuanganku. Malam itu kami bertengkar. Pertengkaran terbesar sejak kami menikah. Dan saat emosi memuncak, Dimas mengucapkan kalimat yang membuat hatiku hancur. "Kadang kamu terlalu memikirkan keluargamu sendiri." Aku langsung membeku. Seketika. Karena selama 5 tahun menikah, aku sudah membantu keluarganya berkali-kali. Biaya kuliah adiknya, biaya renovasi rumah ibunya, biaya usaha pamannya, semuanya. Dan sekarang dia mengatakan aku terlalu memikirkan keluargaku sendiri, ayahku sendiri. Aku langsung menangis. Tangis yang tidak bisa lagi kutahan. Namun yang tidak diketahui siapapun, malam itu aku membuat keputusan. Keputusan yang akan mengubah semuanya. Diam-diam aku memang pergi ke butik tas mewah tersebut. Aku memang memesannya. Aku memang membayar uang muka. Dan aku memang menyiapkan hadiah itu. Karena aku ingin melihat sesuatu. Aku ingin melihat seberapa jauh keluarga suamiku akan melangkah. Dan semakin hari, jawabannya semakin jelas. Mereka tidak menginginkan kasih sayang. Mereka tidak menginginkan kebersamaan. Mereka tidak menginginkan keluarga. Mereka hanya menginginkan apa yang bisa kuberikan. Namun beberapa hari kemudian, saat aku mengambil dokumen pembayaran tas itu,
Aku tidak sengaja melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Sebuah pesan masuk ke ponsel Dimas yang tertinggal di meja ruang tamu. Awalnya aku tidak berniat melihat. Namun nama pengirimnya membuatku berhenti. Karena pesan itu berasal dari Bu Ratna. Dan isi pesannya hanya satu kalimat. Pastikan Arumi tidak tahu kalau tas itu sebenarnya untuk Vina. Jantungku langsung berhenti berdetak. Apa? Tas itu bukan untuk Bu Ratna? Lalu selama ini, untuk siapa sebenarnya hadiah yang mereka paksaku beli? Dan saat itulah aku sadar. Aku baru saja menemukan kebohongan yang jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Kebohongan di balik hadiah mewah itu. Tanganku langsung dingin. Jantungku berdetak sangat keras. Aku terus menatap layar ponsel Dimas. Berharap aku salah membaca. Berharap mataku keliru. Namun tidak. Pesan itu masih ada di sana. Masih jelas. Masih sama. Pastikan Arumi tidak tahu kalau tas itu sebenarnya untuk Vina. Tubuhku langsung lemas. Aku perlahan duduk di kursi. Pikiranku kosong. Benar-benar kosong. Selama ini Bu Ratna memaksaku membeli tas mewah itu. Selama ini beliau membuat seolah-olah hadiah itu adalah hadiah ulang tahunnya. Selama ini aku dibuat merasa bersalah. Dibuat merasa tidak berbakti. Dibuat merasa pelit. Padahal ternyata, tas itu bahkan bukan untuk dirinya. Tas itu untuk Vina. Adik iparku. Air mataku langsung jatuh. Namun kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena merasa dibodohi. Aku teringat semua kejadian beberapa bulan terakhir. Setiap kali Vina mengunggah foto di media sosial. Tas mewah. Sepatu mahal. Liburan. Restoran mewah. Padahal dia tidak bekerja tetap. Selama ini aku mengira semua itu hasil tabungannya sendiri. Ternyata aku salah. Sangat salah. Dan yang lebih menyakitkan, aku baru sadar bahwa sebagian besar gaya hidup mereka selama ini mungkin dibiayai oleh pengorbananku. Malam itu aku tidak langsung marah. Aku tidak langsung menegur Dimas. Aku tidak langsung menelepon Bu Ratna. Aku memilih diam. Karena untuk pertama kalinya, aku ingin mengetahui semuanya. Aku ingin melihat seberapa besar kebohongan yang selama ini disembunyikan. Keesokan harinya aku datang ke rumah sakit seperti biasa. Ayah sedang tidur. Wajahnya terlihat pucat. Tubuhnya semakin kurus. Aku duduk di samping tempat tidurnya, menggenggam tangannya. Dan saat melihat ayah, hatiku semakin sakit. Karena uang yang sedang mereka paksa keluarkan dariku bisa digunakan untuk pengobatan beliau. Bisa digunakan untuk memperpanjang harapan hidupnya. Namun bagi keluarga suamiku, tas mewah ternyata lebih penting. Air mataku jatuh perlahan. Tiba-tiba ayah membuka mata. Beliau tersenyum lemah. "Kamu kenapa?" tanyanya. Aku buru-buru menghapus air mata. "Nggak apa-apa ya." Ayah menatapku lama, lalu berkata sesuatu yang membuat dadaku sesak. "Jangan terlalu banyak berkorban untuk orang yang tidak menghargaimu." Aku langsung membeku, karena ayah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun kalimat itu terasa tepat mengenai hatiku. Seolah beliau bisa melihat semua luka yang selama ini kusimpan. Malam harinya aku pulang ke rumah. Dan saat itulah aku memutuskan memeriksa sesuatu. Sesuatu yang selama ini tidak pernah kulakukan. Rekening bersama kami. Awalnya aku hanya ingin memastikan kondisi keuangan. Namun semakin lama aku melihat mutasi rekening, semakin dingin tubuhku. Karena ada banyak transfer. Sangat banyak. Transfer ke rekening Bu Ratna. Transfer ke rekening Vina. Transfer ke beberapa anggota keluarga lain. Jumlahnya tidak kecil. Puluhan juta. Ratusan juta. Bahkan beberapa transfer dilakukan tanpa sepengetahuanku. Tanganku mulai gemetar. Karena sebagian besar uang itu berasal dari keuntungan usaha cateringku. Usaha yang kubangun dari nol. Usaha yang sering membuatku bekerja sampai tengah malam.
Dan ternyata hasilnya selama ini mengalir ke keluarga suamiku. Tanpa izinku. Tanpa sepengetahuanku. Air mataku jatuh lagi. Namun kali ini aku tidak menangis keras. Aku hanya duduk diam. Karena rasa sakit yang terlalu dalam seringkali tidak lagi menghasilkan tangisan. Hanya keheningan. Dan saat aku masih memandangi layar laptop, ponselku berdering. Nama Bu Ratna muncul. Aku menarik napas panjang. Lalu menjawab, "Assalamualaikum, Ma." Namun suara beliau langsung terdengar tajam. "Arumi, Mama dengar kamu belum melunasi tas itu." Aku terdiam. Beliau bahkan tidak bertanya tentang ayahku. Tidak bertanya kabarku. Tidak bertanya apapun. Yang dipedulikan hanya tas itu. "Ma, ayah sedang masuk jadwal operasi," kataku pelan. Namun jawaban beliau membuat seluruh tubuhku gemetar. "Itu urusan keluargamu. Mama tidak mau tahu. Mama cuma mau hadiah itu ada saat pesta nanti." Seketika, darahku serasa mendidih. Karena untuk pertama kalinya, aku mendengar sendiri betapa rendahnya mereka memandang keluargaku. Ayahku yang sedang berjuang melawan penyakit, disebut hanya sebagai urusan keluargaku. Dan saat itulah sesuatu di dalam diriku mulai berubah. Sesuatu yang selama bertahun-tahun selalu kutahan. Kesabaran yang mulai habis. Namun aku masih memilih diam. Karena aku punya rencana. Rencana yang belum diketahui siapapun. Dan rencana itu akan membuat pesta ulang tahun Bu Ratna berubah menjadi hari yang tidak akan pernah mereka lupakan. Terutama ketika aku mengetahui satu fakta lagi. Fakta yang jauh lebih mengejutkan. Bahwa tas mewah itu ternyata bukan satu-satunya hadiah yang mereka ambil dariku. Suamiku ternyata menyembunyikan sesuatu selama bertahun-tahun. Malam itu aku duduk sendirian di ruang kerja. Laptop masih terbuka di depanku. Layar mutasi rekening masih terpampang jelas. Dan semakin lama aku melihat angka-angka itu, semakin sesak dadaku. Awalnya aku hanya ingin memastikan kondisi keuangan kami. Hanya itu. Namun yang kutemukan justru sesuatu yang membuat seluruh kepercayaanku mulai runtuh. Transfer demi transfer muncul di layar. Nominalnya berbeda-beda. Ada yang 5 juta, 10 juta, 20 juta. Bahkan ada yang mencapai 50 juta rupiah. Dan semuanya mengarah ke keluarga Dimas. Aku mulai menghitung. Satu persatu. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Tanganku semakin gemetar. Karena jumlah akhirnya membuatku hampir tidak bisa bernapas. Lebih dari 1 miliar rupiah. Aku langsung menutup mulut. Takut berteriak. Takut menangis. Takut percaya pada apa yang baru saja kulihat. 1 miliar. Uang sebanyak itu bukan turun dari langit. Itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Hasil begadang. Hasil menerima pesanan saat orang lain sedang liburan. Hasil bekerja ketika tubuhku sakit. Dan ternyata, sebagian besar mengalir diam-diam ke keluarga suamiku. Tanpa sepengetahuanku. Air mataku jatuh. Namun aku belum selesai. Karena ada satu transfer yang membuat jantungku berhenti sesaat. Transfer sebesar 150 juta rupiah. Penerimanya adalah Vina. Tanggalnya 6 bulan lalu. 6 bulan lalu, saat Vina memamerkan mobil baru di media sosial. Saat itu dia mengatakan mobil tersebut dibeli dengan hasil investasi. Dan aku mempercayainya. Bodohnya aku. Ternyata uang itu berasal dari rekening kami. Dari hasil usahaku. Tanganku mengepal kuat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dikhianati oleh orang yang paling kupercaya. Bukan oleh Bu Ratna. Bukan oleh Vina. Melainkan oleh suamiku sendiri. Karena hanya Dimas yang memiliki akses penuh ke rekening itu selain aku. Tidak mungkin orang lain melakukannya. Tidak mungkin. Saat itulah pintu rumah terbuka. Dimas pulang. Aku mendengar langkah kakinya. Mendengar suara tasnya diletakkan.
Biasanya aku akan menyambutnya, membuatkan teh, menanyakan harinya. Namun malam itu aku hanya duduk diam. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak tahu bagaimana harus memandang suamiku sendiri. Belum tidur? Tanyanya saat masuk ke ruang kerja. Aku mengangkat kepala. Wajahnya langsung berubah saat melihat ekspresiku. Kenapa? Tanyanya. Aku memutar laptop ke arahnya. Tidak berkata apa-apa. Tidak perlu. Karena semua angka itu sudah berbicara. Dimas langsung membeku. Seketika. Dan reaksi itu sudah cukup menjadi jawaban. Kamu cek rekening? Tanyanya pelan. Aku tertawa kecil. Tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Bukannya itu yang seharusnya aku tanyakan? Kataku. Dimas langsung menunduk. Dan detik itu juga, hatiku hancur. Karena orang yang tidak bersalah biasanya akan menjelaskan. Sedangkan Dimas memilih diam. Lagi. Berapa lama? Tanyaku. Suaraku bergetar. Berapa lama kamu melakukan ini? Dimas mengusap wajahnya. Lalu berkata pelan. Aku cuma membantu keluarga. Kalimat itu membuatku ingin menangis. Karena dia bahkan tidak meminta maaf. Tidak merasa bersalah. Tidak menyesal. Dia hanya membenarkan dirinya sendiri. Membantu. Kataku. 150 juta untuk mobil Vina. 20 juta untuk renovasi rumah mama. 50 juta untuk usaha pamanmu yang bangkrut. Dan semuanya tanpa bilang ke aku. Air mataku mengalir deras. Aku ini istrimu atau mesin ATM keluarga kalian? Dimas langsung terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah di wajahnya. Namun semuanya sudah terlambat. Terlalu terlambat. Karena satu demi satu kenyataan mulai terlihat jelas. Selama ini aku bekerja keras. Sedangkan mereka menikmati hasilnya. Selama ini aku berkorban. Sedangkan mereka menganggapnya kewajiban. Selama ini aku memberi. Dan mereka terus meminta. Tanpa pernah merasa cukup. Lalu sesuatu terjadi. Sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Karena saat Dimas hendak pergi dari ruangan, sebuah amplop jatuh dari tas kerjanya. Amplop berwarna putih. Aku tidak sengaja melihatnya. Namun nama yang tertulis di bagian depan membuat jantungku langsung berdegup keras. Karena tertulis, undangan pertunangan Vina. Aku mengernyit. Vina bertunangan? Kenapa aku tidak tahu? Namun saat membuka isi undangan itu, darahku serasa berhenti mengalir. Karena di bagian bawah tertulis sesuatu yang membuat seluruh dunia terasa berputar. Hadiah pertunangan utama. Tas mewah edisi terbatas dari Kak Arumi. Tanganku langsung gemetar. Karena sekarang semuanya jelas. Sangat jelas. Pesta ulang tahun Bu Ratna hanyalah kedok. Dan tas 200 juta itu sejak awal memang bukan untuk Bu Ratna. Mereka sudah merencanakan semuanya. Jauh sebelum aku mengetahuinya. Dan yang paling menyakitkan, suamiku ternyata mengetahui seluruh rencana itu sejak awal. Aku dipermalukan di grup keluarga. Malam itu aku tidak bisa tidur. Bukan karena pertengkaranku dengan Dimas. Bukan karena uang yang diam-diam diberikan kepada keluarganya. Bukan pula karena tas 200 juta yang ternyata disiapkan untuk Vina. Yang paling menyakitkan adalah satu hal. Mereka merencanakan semuanya bersama-sama. Dan aku satu-satunya orang yang tidak tahu. Aku berbaring menatap langit-langit kamar. Sementara Dimas tidur membelakangiku. Biasanya aku akan memaafkan. Biasanya aku akan mengalah. Biasanya aku akan mencari alasan untuk membela mereka. Tapi malam itu, aku sudah terlalu lelah. Sangat lelah. Pukul 2 dini hari. Ponselku berbunyi. Sebuah notifikasi dari grup keluarga besar suami. Awalnya aku tidak ingin membuka. Namun entah kenapa aku tetap melihatnya. Dan saat membaca isi pesan itu,
Dadaku langsung sesak. Pesan itu berasal dari Vina. Semoga pesta mama sukses ya. Lumayan juga punya kakak ipar kaya. Lalu diikuti emoji tertawa. Beberapa anggota keluarga ikut membalas. Iya dong. Arumi pasti yang bayarin semuanya. Tinggal minta saja. Tuh kan enak punya menantu pengusaha. Satu persatu pesan masuk. Dan yang membuatku sakit, tidak ada satupun yang terdengar seperti ucapan terima kasih. Tidak ada. Mereka membicarakanku seperti dompet berjalan. Seperti mesin uang. Bukan manusia. Bukan keluarga. Aku terus membaca. Sampai akhirnya sebuah pesan dari Bu Ratna muncul. Dan pesan itulah yang membuat air mataku jatuh. Kalau bukan karena Dimas, mana mungkin Arumi bisa sesukses sekarang? Aku langsung membeku. Apa? Tanganku mulai gemetar. Karena seluruh keluarga tahu siapa yang membangun usaha itu. Mereka tahu aku memulainya dari dapur kecil. Mereka tahu aku mengantar pesanan sendiri naik motor. Mereka tahu aku bekerja sampai larut malam. Namun sekarang, keberhasilanku dianggap hadiah dari Dimas. Air mataku jatuh tanpa suara. Karena kadang penghinaan yang paling menyakitkan bukanlah teriakan, melainkan penghapusan seluruh perjuanganmu. Aku terus membaca. Dan semakin jauh aku membaca, semakin sakit hatiku. Salah satu sepupu Dimas menulis, kalau Arumi nggak kasih hadiah, malu dong. Lalu seseorang membalas, tenang aja. Mama Ratna bilang hadiahnya sudah pasti. Katanya tas mewah itu bakal dipakai Vina saat lamaran. Mereka tahu. Semuanya tahu. Hanya aku yang tidak tahu. Aku langsung menutup grup itu. Tidak sanggup membaca lebih banyak lagi. Karena sekarang semuanya jelas. Pesta ulang tahun itu hanya panggung. Tas itu hanya alat. Dan aku hanya dianggap sumber dana. Malam itu aku menangis sampai pagi. Namun saat matahari terbit, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Untuk pertama kalinya, aku tidak ingin menangis lagi. Aku tidak ingin mengeluh lagi. Aku tidak ingin memohon agar dihargai. Karena aku mulai menyadari satu hal. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak perlu dipaksa untuk menghargaimu. Dan orang yang memanfaatkanmu tidak akan pernah puas, seberapa banyak pun yang kamu berikan. Pagi itu aku pergi ke rumah sakit. Ayah sedang duduk di kursi roda. Tubuhnya terlihat lemah. Namun saat melihatku datang, beliau tersenyum. Senyum yang selalu membuatku merasa aman sejak kecil. Capek ya? Tanyanya. Aku tersenyum kecil. Sedangkan air mataku hampir jatuh lagi. Karena hanya ayah yang bertanya apakah aku lelah. Sementara orang lain hanya bertanya apa lagi yang bisa mereka minta dariku. Aku menggenggam tangan ayah. Lalu untuk pertama kalinya, aku menceritakan semuanya. Tentang Bu Ratna. Tentang Dimas. Tentang tas itu. Tentang penghinaan yang kuterima. Semua. Ayah mendengarkan dalam diam. Sampai akhirnya beliau berkata sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Arumi. Menjadi baik itu mulia. Tapi membiarkan dirimu diinjak-injak bukan kebaikan. Air mataku langsung jatuh. Karena selama ini, aku selalu mengira mengalah adalah bentuk kasih sayang. Padahal ternyata, aku hanya membiarkan diriku disakiti. Dan saat itulah, aku membuat keputusan. Keputusan terbesar dalam hidupku. Aku tetap akan datang ke pesta ulang tahun Bu Ratna. Aku akan tersenyum. Aku akan berpakaian rapi. Aku akan bersikap sopan. Dan aku akan membiarkan mereka berpikir bahwa hadiah itu tetap ada. Namun tidak seorang pun tahu, aku sudah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan membuat seluruh tamu terdiam. Sesuatu yang akan membuat Bu Ratna kehilangan senyumnya di depan semua orang. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak akan datang sebagai menantu yang selalu mengalah.
Aku akan datang sebagai wanita yang akhirnya memilih menghargai dirinya sendiri. Dan pesta itu tinggal 2 minggu lagi. Namun sebelum hari itu tiba, aku akan menemukan rahasia yang lebih mengejutkan. Rahasia yang membuatku sadar bahwa pengkhianatan Dimas ternyata jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Rahasia terbesar suamiku akhirnya terbongkar. Setelah berbicara dengan ayah di rumah sakit, aku pulang dengan perasaan yang berbeda. Masih sedih, masih kecewa, masih terluka. Namun kali ini ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diriku. Keberanian. Keberanian untuk berhenti takut. Keberanian untuk melihat kenyataan apa adanya. Dan yang paling penting, keberanian untuk tidak lagi menjadi orang yang selalu mengalah. 2 minggu sebelum pesta ulang tahun Bu Ratna, aku mulai mempersiapkan semuanya. Bukan hadiah, bukan dekorasi, bukan catering, melainkan diriku sendiri. Karena aku tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan keluar. Dan ternyata aku tidak perlu menunggu lama. Suatu malam Dimas mandi lebih awal. Ponselnya tertinggal di meja makan. Aku sebenarnya tidak pernah suka membuka ponsel orang lain. Bahkan setelah menikah, aku selalu percaya bahwa kepercayaan adalah fondasi hubungan. Namun malam itu berbeda. Terlalu banyak kebohongan yang sudah kutemukan. Terlalu banyak rahasia yang selama ini disembunyikan. Dan entah kenapa, hatiku mengatakan ada sesuatu yang belum kuketahui. Sesuatu yang lebih besar. Sangat besar. Ponsel Dimas tiba-tiba menyala. Sebuah pesan masuk. Nama pengirimnya membuatku mengernyit. Mas Bayu. Aku mengenal nama itu. Bayu adalah calon tunangan Vina. Pria yang katanya berasal dari keluarga kaya. Pria yang selalu dibanggakan Bu Ratna. Pria yang katanya akan mengangkat derajat keluarga mereka. Namun isi pesannya membuat seluruh tubuhku membeku. Mas, Vina nanya lagi soal uang pelunasan apartemen. Jantungku langsung berdegup keras. Apartemen? Bukankah Vina selalu bilang apartemen itu hadiah dari calon mertuanya? Tanganku mulai dingin. Aku membuka percakapan mereka. Dan saat membaca isinya, darahku serasa berhenti mengalir. Karena selama ini, apartemen mewah yang dipamerkan Vina di media sosial ternyata dibayar oleh Dimas. Bukan sekali, bukan 2 kali, melainkan berkali-kali. Jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah. Dan uang itu berasal dari rekening usaha kami. Air mataku langsung jatuh. Karena aku kembali menemukan bukti bahwa selama ini aku hanya dijadikan sumber dana. Namun ternyata itu belum yang terburuk. Belum. Saat aku terus membaca percakapan itu, aku menemukan pesan yang membuat tanganku gemetar. Sangat gemetar. Pesan dari Bayu. Untung Kak Arumi belum tahu. Lalu Dimas membalas. Iya. Jangan sampai dia tahu sebelum pesta mama selesai. Aku langsung membeku. Sebelum pesta selesai? Kenapa harus menunggu pesta selesai? Apa yang sedang mereka sembunyikan? Aku terus menggulir percakapan. Dan saat itulah dunia seakan runtuh di hadapanku. Karena aku menemukan foto. Foto sebuah dokumen. Dokumen yang sangat kukenal. Dokumen kepemilikan usaha cateringku. Usaha yang kubangun dari nol. Usaha yang menjadi sumber penghasilan terbesar kami. Usaha yang kuanggap masa depan keluargaku. Namun di bawah foto itu ada pesan dari Dimas. Kalau semua lancar, setelah pesta kita urus pengalihan sahamnya. Aku langsung kehilangan napas. Apa? Pengalihan saham? Usaha milikku? Tanpa sepengetahuanku? Tanganku mulai gemetar hebat, karena sekarang semuanya masuk akal. Tas mewah, pesta ulang tahun, transfer uang, apartemen Vina. Semuanya saling terhubung. Dan yang paling menyakitkan, suamiku berada di tengah semua itu. Aku terduduk, tidak sanggup berdiri, tidak sanggup menangis. Karena rasa sakitnya terlalu besar. Selama 5 tahun aku percaya,
Selama 5 tahun aku membangun hidup bersama Dimas. Dan sekarang aku mengetahui bahwa orang yang paling kupercaya ternyata ikut merencanakan sesuatu di belakangku. Namun saat itulah ponselku berdering. Nomor rumah sakit. Jantungku langsung berdebar. Aku segera menjawab. Dan kabar yang kudengar membuat air mataku kembali jatuh. Dokter mengatakan operasi ayah harus dipercepat. Kondisinya memburuk. Aku langsung menangis. Karena di saat aku sedang menghadapi pengkhianatan terbesar dalam hidupku, aku juga harus menghadapi kemungkinan kehilangan orang yang paling kucintai. Namun justru saat itulah, aku membuat keputusan terakhir. Aku tidak akan membatalkan kehadiranku di pesta. Aku akan datang. Aku akan tersenyum. Aku akan membawa semua bukti. Dan aku akan membiarkan mereka merasa menang terlebih dahulu. Karena terkadang, balasan terbaik bukanlah kemarahan, melainkan kebenaran yang muncul pada waktu yang tepat. Dan hari pesta itu akhirnya tinggal beberapa hari lagi. Namun satu panggilan telepon dari sahabat lama ayah akan membuat seluruh rencanaku berubah. Karena ternyata ada rahasia yang jauh lebih besar daripada uang. Rahasia yang selama ini bahkan tidak diketahui Dimas. Telepon yang mengubah segalanya. 3 hari sebelum pesta ulang tahun Bu Ratna, aku sedang duduk di koridor rumah sakit. Mataku sembab, tubuhku lelah, pikiranku kacau. Di satu sisi aku harus memikirkan kondisi ayah yang semakin memburuk. Di sisi lain aku baru saja mengetahui pengkhianatan Dimas yang selama ini bersembunyi di balik wajah tenangnya. Rasanya seperti sedang tenggelam. Dan saat itulah ponselku berdering. Nomor yang tidak kukenal. Awalnya aku ingin mengabaikannya. Namun entah kenapa aku mengangkatnya. Halo. Beberapa detik hening. Lalu terdengar suara pria tua. Arumi. Aku mengernyit. Iya. Siapa ya? Pria itu menarik napas panjang. Saya Hendra. Jantungku langsung berdegup. Pak Hendra. Sahabat lama ayah. Orang yang sudah seperti paman bagiku sejak kecil. Beliau tinggal di luar kota. Sudah lama kami tidak bertemu. Paman. Iya. Suaranya terdengar serius. Sangat serius. Saya baru saja mendapat kabar tentang kondisi ayahmu. Air mataku langsung jatuh. Iya paman. Doakan ayah. Beliau terdiam beberapa detik. Lalu berkata sesuatu yang membuatku membeku. Ayahmu pernah menitipkan sesuatu untukmu. Aku langsung mengangkat kepala. Apa? Dan saya rasa sekarang waktunya kamu tahu. Jantungku mulai berdebar. Karena nada suara beliau tidak biasa. Sangat tidak biasa. Seolah beliau sedang membawa rahasia yang sudah lama disimpan. Ayahmu tidak pernah menceritakannya. Tentang apa? Tentang investasi yang pernah dia buat atas namamu. Darahku langsung terasa dingin. Investasi? Aku sama sekali tidak mengerti. Karena selama ini ayah selalu hidup sederhana. Beliau tidak pernah menunjukkan tanda-tanda memiliki kekayaan besar. Pak Hendra melanjutkan. Belasan tahun lalu ayahmu membeli beberapa aset. Aset itu tidak pernah dijual. Aset itu tidak pernah dipindahkan. Dan semuanya atas namamu. Aku langsung kehilangan napas. Apa maksud paman? Suara beliau mulai bergetar. Arumi. Nilainya sekarang lebih dari 20 miliar rupiah. Tanganku langsung lemas. Ponsel hampir jatuh. 20 miliar? Aku bahkan tidak bisa membayangkan jumlah sebesar itu. Selama ini aku bekerja keras, menabung, membangun usaha dari nol. Padahal ternyata ayah diam-diam menyiapkan sesuatu untuk masa depanku. Air mataku mengalir deras. Karena yang paling menyentuh bukan jumlah uangnya, melainkan cinta di baliknya. Cinta seorang ayah yang bahkan saat sakit masih memikirkan masa depan anaknya. Namun ternyata kejutan belum selesai.
Belum. Karena Pak Hendra kembali berkata, dan ada satu hal lagi yang harus kamu tahu. Jantungku kembali berdebar. Apa Paman? Beliau terdiam cukup lama, seolah sedang memilih kata-kata. Lalu akhirnya berkata, beberapa bulan lalu, seseorang datang menemui saya. Aku mengernyit. Siapa? Dan jawaban berikutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Dimas. Aku langsung kehilangan napas. Apa? Dimas? Kenapa Dimas menemui Pak Hendra? Kenapa suamiku berbicara dengan sahabat ayah tanpa sepengetahuanku? Paman serius? Iya. Dia bertanya tentang aset-aset itu. Darahku langsung serasa berhenti mengalir. Karena sekarang semuanya mulai masuk akal. Transfer uang, tas mewah, pengalihan saham. Dan sekarang, aset peninggalan ayah. Aku mulai merasa mual. Karena untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri, apakah Dimas benar-benar menikahiku karena cinta? Atau karena sesuatu yang lain? Air mataku jatuh lagi. Namun kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena ketakutan. Ketakutan bahwa orang yang selama ini kucintai mungkin tidak pernah setulus yang kubayangkan. Dan saat aku masih mencoba mencerna semuanya, Pak Hendra mengatakan sesuatu yang membuatku semakin terkejut. Tapi dia tidak datang sendirian. Aku membeku. Maksud Paman? Pak Hendra menarik napas panjang, lalu mengucapkan nama yang membuat seluruh tubuhku dingin. Dia datang bersama ibumu mertuamu. Seketika, dunia terasa berhenti berputar. Karena itu berarti, Bu Ratna tahu. Mereka semua tahu. Dan mungkin, pesta ulang tahun itu bukan sekadar pesta, melainkan bagian dari rencana yang jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Rencana yang akan terbongkar di depan semua tamu hanya beberapa hari lagi. Alasan sebenarnya di balik pesta ulang tahun itu. Setelah telepon dari Pak Hendra berakhir, aku tidak langsung bergerak. Aku hanya duduk diam di kursi koridor rumah sakit. Ponsel masih berada di tanganku. Namun pikiranku terasa kosong. Karena selama ini aku mengira semua masalah hanya soal uang. Hanya soal hadiah. Hanya soal keserakahan. Ternyata aku salah. Sangat salah. Karena sekarang aku tahu. Bu Ratna dan Dimas bukan hanya mengetahui tentang aset peninggalan ayah. Mereka bahkan sudah mencari informasi tentangnya. Diam-diam. Tanpa sepengetahuanku. Air mataku perlahan jatuh. Namun kali ini aku tidak menangis karena terluka. Aku menangis karena kecewa. Kecewa pada diriku sendiri. Karena selama bertahun-tahun aku terlalu percaya. Terlalu percaya sampai tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu aku pulang dari rumah sakit dengan pikiran yang sangat berat. Namun sesuatu terjadi saat aku membuka media sosial. Sebuah unggahan dari Vina muncul di beranda. Foto dirinya sedang mencoba gaun mahal di sebuah butik. Dengan tulisan, siap menyambut hari besar keluarga. Hari besar keluarga? Aku langsung mengernyit. Karena pesta ulang tahun Bu Ratna tinggal beberapa hari lagi. Dan cara Vina menulisnya terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang lebih besar daripada sekadar ulang tahun. Rasa penasaranku langsung muncul. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyelidiki. Aku membuka akun media sosial calon tunangan Vina, Bayu. Lalu melihat beberapa unggahan terbaru. Dan saat itulah aku menemukan sesuatu yang membuatku membeku. Sebuah foto desain panggung. Panggung besar. Sangat besar. Jauh lebih besar daripada yang dibutuhkan untuk pesta ulang tahun biasa. Di bagian bawah terdapat tulisan kecil. Family Announcement Event. Jantungku langsung berdegup keras. Family Announcement? Pengumuman keluarga? Pengumuman apa? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Aku langsung teringat kata-kata Pak Hendra. Bahwa pesta itu mungkin bukan sekadar pesta.
Dan saat itulah aku memutuskan melakukan sesuatu. Aku menelepon salah satu vendor dekorasi yang selama ini berhubungan denganku. Untungnya dia mengenalku dengan baik. Mas, saya mau tanya. Iya Bu Arumi. Pesta Bu Ratna nanti konsepnya seperti apa? Vendor itu terdiam sejenak. Lalu berkata sesuatu yang membuat tubuhku dingin. Lo Bu belum tahu. Jantungku langsung berdebar. Tahu apa? Pria itu terdengar bingung. Saya kira ibu yang mengatur semuanya. Tanganku mulai gemetar. Mas, tolong jelaskan. Dan jawaban berikutnya membuat seluruh dunia terasa berhenti. Karena vendor itu berkata, setelah acara ulang tahun selesai, akan ada pengumuman pertunangan Vina. Aku langsung membeku. Apa? Pertunangan? Di pesta ulang tahun? Dan mereka tidak memberitahuku? Namun yang lebih mengejutkan lagi belum selesai. Vendor itu melanjutkan. Katanya nanti hadiah tas mewah dari ibu akan diberikan langsung di atas panggung sebagai simbol dukungan keluarga. Seketika, aku langsung tertawa. Namun bukan tawa bahagia, melainkan tawa seseorang yang akhirnya melihat seluruh kebohongan dengan jelas. Jadi selama ini begini rencananya. Bu Ratna membuat pesta ulang tahun mewah. Menggunakan namaku. Menggunakan uangku. Menggunakan usahaku. Lalu menjadikan hadiah dariku sebagai bagian dari acara pertunangan Vina. Di depan semua tamu. Seolah keluarga mereka sangat harmonis. Seolah mereka sangat dermawan. Seolah semuanya berasal dari mereka. Padahal aku bahkan tidak pernah diberitahu. Air mataku jatuh. Namun kali ini hanya sebentar. Karena setelah itu, aku tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku tersenyum. Bukan karena bahagia, melainkan karena akhirnya aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak akan membuat keributan sebelum pesta. Aku tidak akan membongkar rahasia mereka sekarang. Aku akan datang. Aku akan duduk manis. Aku akan tersenyum. Aku akan membiarkan mereka merasa menang. Karena semakin tinggi seseorang membangun panggung kesombongannya, semakin keras suara yang terdengar saat panggung itu runtuh. Dan aku tahu persis kapan akan meruntuhkannya. Namun 2 hari sebelum pesta, aku menerima satu kabar lagi. Kabar yang membuat seluruh rencanaku berubah. Karena dokter memanggilku ke ruangannya. Dan apa yang beliau katakan tentang kondisi ayah membuat kakiku langsung lemas. Sementara di saat yang sama, Bu Ratna mengirim pesan singkat. Jangan lupa datang. Kalau tidak datang, jangan anggap mama sebagai ibumu lagi. Dan kali ini, aku hanya tersenyum saat membacanya. Karena beliau sama sekali tidak tahu bahwa pesta itu akan menjadi hari yang tidak pernah bisa dilupakannya seumur hidup. Kabar dari dokter yang membuatku hampir runtuh. 2 hari sebelum pesta ulang tahun Bu Ratna, aku kembali duduk di ruang tunggu rumah sakit. Tempat yang beberapa bulan terakhir terasa lebih akrab daripada rumahku sendiri. Pagi itu dokter meminta aku datang lebih awal. Katanya ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Sejak menerima telepon itu semalam, perasaanku sudah tidak tenang. Sangat tidak tenang. Karena biasanya dokter tidak akan meminta keluarga datang tanpa alasan penting. Dan firasat burukku ternyata benar. Dokter mempersilahkanku masuk ke ruangannya. Wajah beliau terlihat serius. Terlalu serius. Aku langsung menggenggam tas erat-erat. Jantungku berdebar sangat kencang. Silakan duduk, Bu Arumi. Aku duduk perlahan. Dan beberapa detik berikutnya menjadi salah satu momen paling berat dalam hidupku. Karena dokter mulai menjelaskan kondisi ayah. Dengan bahasa yang sangat hati-hati. Sangat pelan. Seolah beliau takut melukai perasaanku. Namun apapun cara penyampaiannya, kenyataannya tetap sama. Kondisi ayah memburuk. Sangat memburuk. Air mataku langsung jatuh. Tanpa bisa kutahan. Karena selama ini aku masih menyimpan harapan.
Harapan bahwa operasi akan memperbaiki semuanya. Harapan bahwa ayah akan pulih. Harapan bahwa kami masih punya banyak waktu. Namun pagi itu, harapan itu mulai retak. Dokter menjelaskan bahwa operasi tetap harus dilakukan. Namun risikonya jauh lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Tanganku mulai gemetar. Karena setiap kata yang keluar dari mulut dokter terasa seperti pukulan. Ayah saya masih punya kesempatan sembuhkan, Dok? Dokter terdiam. Dan diamnya sudah cukup membuatku takut. Sangat takut. Kami akan melakukan yang terbaik. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun aku tahu artinya. Aku tahu. Air mataku semakin deras. Saat keluar dari ruangan dokter, kakiku terasa lemas. Aku berjalan menuju taman kecil rumah sakit. Lalu duduk sendirian. Menangis. Menangis seperti anak kecil. Karena saat itu aku merasa hidupku benar-benar berantakan. Ayah sakit. Pernikahanku hancur. Kepercayaanku dikhianati. Dan 2 hari lagi aku harus menghadiri pesta orang-orang yang selama ini memanfaatkanku. Aku menutup wajah. Berusaha menenangkan diri. Namun saat itulah seseorang duduk di sampingku. Aku mengangkat kepala. Ternyata ayah. Beliau keluar menggunakan kursi roda. Didorong seorang perawat. Saat melihatku menangis, beliau langsung tahu. Dokter sudah bicara ya? Aku mengangguk. Tangisku pecah lagi. Ayah tersenyum lemah. Senyum yang membuat dadaku semakin sakit. Ayah tidak takut. Katanya, ayah cuma takut meninggalkan kamu sendirian. Kalimat itu langsung menghancurkan pertahananku. Aku memeluk beliau. Menangis sejadi-jadinya. Karena meski tubuhnya lemah, yang dipikirkan ayah tetap aku. Selalu aku. Beberapa menit kemudian, saat tangisku mulai reda, ayah menggenggam tanganku. Lalu berkata sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Kalau orang tidak menghargai kebaikanmu, itu bukan alasan untuk berhenti menjadi baik. Aku menatap beliau. Tapi itu alasan untuk berhenti membiarkan dirimu disakiti. Air mataku kembali jatuh. Karena selama ini itulah yang kulakukan. Aku terus membiarkan diriku disakiti. Atas nama kesabaran. Atas nama keluarga. Atas nama menjaga hubungan. Padahal yang rusak perlahan adalah diriku sendiri. Dan saat itulah, aku membuat keputusan yang benar-benar final. Aku tetap akan datang ke pesta Bu Ratna. Namun bukan untuk menyenangkan mereka. Bukan untuk menjaga nama baik mereka. Bukan untuk memberikan hadiah. Aku akan datang untuk menutup satu babak hidupku. Babak di mana aku selalu menjadi orang yang dimanfaatkan. Malam harinya aku pergi ke butik tas mewah yang selama ini mereka tunggu. Pegawai butik menyambutku ramah. Selamat malam Bu Arumi. Apakah ibu ingin melunasi pesanannya? Aku tersenyum. Lalu mengeluarkan dokumen pembelian. Dan mengatakan satu kalimat yang membuat pegawai itu terkejut. Saya ingin membatalkan pesanan ini. Pegawai itu membeku. Maaf Bu. Aku mengangguk. Saya ingin membatalkannya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa lega. Sangat lega. Karena akhirnya aku melakukan sesuatu untuk diriku sendiri. Namun pegawai butik kemudian berkata sesuatu yang membuatku mengernyit. Kalau dibatalkan sekarang, ada orang yang pasti kecewa besar. Aku tersenyum tipis. Memang itu tujuannya. Dan saat aku keluar dari butik malam itu, ponselku berbunyi. Pesan dari Bu Ratna. Hadiahnya amankan. Aku menatap layar beberapa detik. Lalu membalas singkat. Aman? MA. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak sedang berbohong. Karena hadiah itu memang aman. Aman darinya. Aman dari Vina. Dan aman dari semua orang yang menganggap kebaikanku sebagai kewajiban. Namun aku belum tahu bahwa sehari sebelum pesta,
Sebuah kejadian akan membuat seluruh keluarga suamiku panik. Karena seseorang akhirnya membocorkan rahasia terbesar mereka. Rahasia keluarga mertuaku mulai terbongkar. Sehari sebelum pesta ulang tahun Bu Ratna, aku sedang berada di rumah sakit menemani ayah. Kondisinya masih lemah. Namun beliau terlihat jauh lebih tenang dibanding diriku. Karena saat itu pikiranku sedang dipenuhi banyak hal. Pesta, Dimas, Vina, tas mewah, dan semua kebohongan yang selama ini mereka sembunyikan. Aku sedang menyuapi ayah ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Awalnya aku ingin mengabaikannya. Namun entah kenapa aku mengangkat telepon itu. Halo. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu terdengar suara wanita. Bu Arumi. Iya. Saya minta maaf mengganggu. Nada suaranya terdengar gugup. Sangat gugup. Siapa ya? Saya mantan rekan kerja Vina. Jantungku langsung berdegup. Karena nama itu kembali muncul. Nama yang beberapa minggu terakhir terus membawa masalah. Ada apa? Wanita itu terdiam beberapa saat. Lalu berkata pelan. Saya pikir ibu berhak tahu sesuatu sebelum pesta besok. Tubuhku langsung menegang. Karena biasanya kalimat seperti itu tidak pernah membawa kabar baik. Tidak pernah. Apa maksudnya? Wanita itu menarik napas panjang. Lalu mengucapkan sesuatu yang membuatku membeku. Vina tidak pernah membeli apartemen itu. Aku langsung terdiam. Karena aku sudah mengetahui sebagian tentang hal itu. Namun wanita tersebut melanjutkan. Dan calon tunangannya juga tidak sekaya yang selama ini mereka ceritakan. Jantungku kembali berdegup keras. Apa? Aku langsung berdiri dari kursi. Apa maksud Anda? Wanita itu mulai bercerita. Dan setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuatku semakin terkejut. Ternyata selama ini Vina hidup dari utang. Banyak utang. Sangat banyak. Kartu kredit. Pinjaman online. Pinjaman pribadi. Bahkan beberapa cicilan apartemen dan mobil dibayar menggunakan uang yang dikirim Dimas. Tanganku mulai gemetar. Karena sekarang semuanya semakin jelas. Uang yang selama ini keluar dari rekening usaha kami bukan bantuan sesekali. Melainkan menutup gaya hidup yang tidak mampu mereka biayai sendiri. Namun ternyata masih ada yang lebih mengejutkan. Jauh lebih mengejutkan. Wanita itu kembali berkata, Bu, pertunangan itu sebenarnya hampir batal. Aku langsung membeku. Hampir batal. Iya. Karena keluarga Bayu baru mengetahui kondisi keuangan Vina yang sebenarnya. Darahku serasa berhenti mengalir. Jadi itu sebabnya. Sekarang aku mulai mengerti. Pesta ulang tahun Bu Ratna bukan sekadar ulang tahun. Bukan sekadar pertunangan. Melainkan pertunjukan besar. Pertunjukan untuk menunjukkan bahwa keluarga mereka kaya. Bahwa mereka mampu. Bahwa mereka berasal dari keluarga berada. Dan salah satu alat utamanya adalah tas mewah yang dipaksakan dariku. Tas yang akan dipamerkan di depan keluarga Bayu. Tas yang akan membuat mereka terlihat bergengsi. Padahal semua itu dibeli dengan uang hasil kerja keras orang lain. Air mataku jatuh perlahan. Karena semakin lama aku mengetahui kebenaran, semakin sedih aku melihat bagaimana kesombongan bisa menghancurkan keluarga. Malam itu aku pulang ke rumah. Dimas sudah ada di ruang tamu. Dia terlihat sibuk menelepon. Saat melihatku masuk, dia buru-buru menutup telepon. Terlambat. Karena aku sempat mendengar satu kalimat terakhir. Tenang saja, tasnya pasti ada besok. Aku langsung tersenyum tipis. Karena dia sama sekali tidak tahu. Tas itu sudah kubatalkan. Dan tidak akan pernah sampai ke pesta. Namun aku memilih diam. Sangat diam. Karena aku ingin melihat wajah mereka besok. Aku ingin melihat apa yang terjadi ketika kebohongan mulai runtuh satu persatu. Sebelum tidur malam itu, aku membuka kembali pesan Bu Ratna.
Puluhan pesan, puluhan tuntutan, puluhan permintaan, dan tidak ada satupun yang berisi ucapan terima kasih. Tidak ada. Saat itulah aku benar-benar yakin. Keputusan yang kuambil sudah benar. Sangat benar. Namun tepat sebelum aku mematikan lampu kamar, ponselku kembali berbunyi. Pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu foto. Satu foto yang membuat seluruh tubuhku membeku. Karena foto itu memperlihatkan daftar susunan acara pesta besok. Dan pada bagian paling akhir tertulis, pengumuman khusus keluarga penyerahan hadiah mewah dari Arumi, simbol dukungan untuk pertunangan Vina. Tanganku langsung mengepal. Jadi mereka benar-benar sudah merencanakan semuanya. Bahkan menjadikan namaku bagian dari acara tanpa izin. Tanpa memberitahuku. Tanpa menghormatiku. Aku menutup layar ponsel. Lalu tersenyum pelan. Karena besok, di depan seluruh tamu, di depan keluarga Bayu, di depan semua orang yang selama ini memandangku sebagai dompet berjalan, aku akan mengatakan satu kalimat yang mengubah segalanya. Dan kalimat itu akan membuat Bu Ratna kehilangan senyumnya untuk pertama kalinya. Aku dipermalukan di depan semua tamu. Hari yang mereka tunggu akhirnya tiba. Hari ulang tahun Bu Ratna. Hari yang selama berbulan-bulan dipersiapkan dengan begitu megah. Dan tanpa mereka sadari, hari itu juga akan menjadi hari yang mengubah segalanya. Sejak pagi aku sudah berada di rumah sakit, menemani ayah. Beliau terlihat lemah. Namun saat aku berpamitan untuk menghadiri pesta, ayah menggenggam tanganku erat. "Pergilah," katanya pelan. "Tapi jangan biarkan siapapun merendahkanmu lagi." Air mataku langsung jatuh. Aku mengangguk. Lalu mencium tangan beliau. Dan saat keluar dari rumah sakit, aku merasa seolah membawa kekuatan yang selama ini hilang. Malam harinya aku tiba di hotel tempat pesta berlangsung. Hotel yang sangat mewah. Lampu kristal menggantung di langit-langit ballroom. Musik lembut terdengar di seluruh ruangan. Para tamu mengenakan pakaian mahal. Semuanya tampak sempurna. Atau setidaknya begitu dari luar. Begitu aku masuk, semua mata langsung tertuju kepadaku. Karena hampir semua orang tahu, aku adalah menantu yang selama ini membiayai banyak hal untuk acara tersebut. Beberapa tamu bahkan langsung menghampiriku. "Arumi, hebat ya pestanya. Pasti habis banyak. Kamu memang menantu kebanggaan Bu Ratna." Aku hanya tersenyum. Jika saja mereka tahu kebenarannya. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna muncul. Gaun mewah, perhiasan mahal, make up sempurna, dan senyum yang begitu lebar. Senyum seseorang yang merasa sedang menang. "Arumi," panggilnya keras, seolah ingin semua orang melihat. Aku berjalan mendekat, lalu mencium tangannya seperti biasa. Namun yang terjadi berikutnya membuatku membeku. Karena di depan semua tamu, Bu Ratna langsung berkata, "Nah ini dia menantu kesayangan Mama." Beberapa tamu tersenyum. Namun beliau melanjutkan, "Kalau bukan karena Arumi, pesta ini mungkin gak semewah ini." Orang-orang tertawa kecil. Awalnya terdengar seperti pujian. Namun beberapa detik kemudian, nada bicaranya berubah. Soalnya Arumi memang kerja terus. Sampai kadang lupa sama keluarga. Ruangan langsung hening. Aku membeku. Karena itu bukan pujian. Itu sindiran. Dan semua orang mendengarnya. Bu Ratna tersenyum. Lalu menambahkan, "Tapi nggak apa-apa. Yang penting sekarang dia mulai belajar berbagi." Beberapa tamu kembali tertawa. Dadaku langsung sesak. Karena sekali lagi, di depan banyak orang, aku dipermalukan. Bukan sebagai menantu, melainkan sebagai orang yang dianggap pelit. Padahal selama bertahun-tahun aku sudah memberikan begitu banyak. Sangat banyak. Aku menoleh ke arah Dimas. Berharap kali ini dia akan membelaku. Berharap kali ini dia akan berkata sesuatu.
Apa saja. Namun seperti biasa, dia diam. Selalu diam. Dan diamnya jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata Bu Ratna. Acara terus berjalan. Makanan disajikan. Musik dimainkan. Tamu-tamu tertawa. Namun di dalam hatiku, ada sesuatu yang mulai mati. Keinginan untuk terus mengalah. Keinginan untuk terus diterima. Keinginan untuk terus membuktikan diriku. Semuanya hilang. Lalu tibalah momen yang paling mereka tunggu. MC naik ke atas panggung. Dengan senyum lebar. Dan sekarang, kita masuk ke acara spesial keluarga. Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Karena aku tahu, inilah saatnya. MC melanjutkan. Malam ini bukan hanya ulang tahun Ibu Ratna, tetapi juga perayaan pertunangan Vina. Tepuk tangan langsung memenuhi ruangan. Vina naik ke panggung sambil tersenyum bangga. Bayu berdiri di sampingnya. Bu Ratna tampak sangat bahagia. Sangat bangga. Lalu MC kembali berbicara. Dan ada satu hadiah istimewa yang sudah disiapkan. Hadiah dari Kak Arumi untuk Vina. Seluruh ruangan langsung menoleh kepadaku. Bu Ratna tersenyum lebar. Vina tersenyum lebar. Dimas terlihat lega. Karena mereka semua mengira hadiah itu sudah aman. Mereka semua mengira aku tidak tahu apa-apa. Mereka semua mengira aku akan diam seperti biasanya. Namun mereka salah. Sangat salah. Karena saat MC memanggil namaku ke atas panggung, aku berdiri perlahan, mengambil mikrofon, lalu menatap seluruh tamu yang hadir. Dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahanku, aku tidak merasa takut. Sama sekali tidak takut. Karena aku sudah selesai menjadi wanita yang terus disakiti. Aku tersenyum. Lalu mengucapkan satu kalimat yang membuat wajah Bu Ratna langsung pucat. Hadiah itu tidak jadi saya berikan. Seketika, ballroom yang megah itu langsung berubah sunyi. Sangat sunyi. Dan tidak seorang pun siap menghadapi apa yang akan kukatakan berikutnya. Aku membatalkan hadiah itu di depan semua orang. Hadiah itu tidak jadi saya berikan. Kalimat itu meluncur begitu saja dari mulutku. Tenang, jelas, tanpa keraguan. Dan dalam hitungan detik, seluruh ballroom menjadi sunyi. Benar-benar sunyi. Tidak ada suara sendok. Tidak ada suara musik. Tidak ada suara percakapan. Semua orang menatapku. Termasuk Bu Ratna. Termasuk Vina. Termasuk Dimas. Mereka semua membeku. Karena tidak ada seorang pun yang menyangka aku akan mengatakan hal itu. Terlebih di depan begitu banyak tamu. Apa maksudmu? Suara Bu Ratna terdengar gemetar. Senyumnya mulai menghilang. Aku tetap tersenyum. Namun kali ini bukan senyum menantu yang sedang berusaha menyenangkan semua orang. Ini senyum seorang wanita yang akhirnya berhenti takut. Saya hanya ingin meluruskan sesuatu. Kataku sambil memegang mikrofon. MC terlihat panik. Vina mulai gelisah. Sedangkan Dimas tampak pucat. Karena mereka tahu. Aku sudah mengetahui sesuatu. Dan mereka tidak tahu seberapa banyak yang ku tahu. Aku menarik napas panjang. Lalu menatap seluruh tamu. Sebelumnya saya minta maaf jika malam ini menjadi sedikit tidak nyaman. Tapi saya rasa semua orang berhak mengetahui kebenarannya. Jantungku berdetak sangat keras. Namun anehnya, aku tidak lagi takut. Karena rasa sakit yang kutanggung selama bertahun-tahun jauh lebih besar daripada rasa takut itu. Bu Ratna langsung berdiri. Arumi, bentaknya. Namun aku melanjutkan. Selama ini saya mengira tas mewah yang diminta Bu Ratna adalah hadiah ulang tahun. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Ternyata saya baru tahu bahwa tas itu sebenarnya bukan untuk Bu Ratna. Vina langsung pucat. Seketika, tangannya mulai gemetar. Sedangkan Dimas menundukkan kepala. Karena mereka tahu aku mengatakan yang sebenarnya.
Tas itu ternyata akan diberikan kepada Vina sebagai hadiah pertunangan. Ballroom mulai ramai. Orang-orang saling berbisik, saling memandang. Karena tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui hal itu. Dan yang paling menarik, aku tersenyum tipis. Acaranya bahkan sudah dimasukkan ke susunan acara tanpa pernah meminta izin kepada saya. Suasana semakin tegang. Bu Ratna mulai kehilangan kendali. "Arumi, cukup," bentaknya. Namun kali ini aku tidak berhenti. Tidak lagi. Karena selama 5 tahun aku sudah terlalu sering diam. Dan diam tidak pernah membuat keadaan membaik. Selama ini saya juga baru mengetahui bahwa uang dari usaha saya digunakan untuk membantu banyak kebutuhan keluarga tanpa sepengetahuan saya. Ruangan langsung hening lagi. Sangat hening. Karena kalimat itu jauh lebih berat. Aku melihat beberapa kerabat mulai terkejut. Mereka menoleh ke arah Dimas. Menoleh ke arah Bu Ratna. Menunggu penjelasan. Namun tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang membantah. Karena mereka tidak bisa. Sebab semuanya benar. Air mataku mulai menggenang. Namun kali ini aku tidak menangis karena sedih. Aku menangis karena lega. Lega akhirnya bisa mengatakan apa yang selama ini kusimpan. Selama berbulan-bulan saya dipaksa membeli hadiah yang nilainya ratusan juta. Di saat yang sama ayah saya sedang berjuang melawan penyakitnya. Suaraku mulai bergetar. Karena saat menyebut ayah, luka itu kembali terasa. Dan yang paling menyakitkan, aku teringat ucapan Bu Ratna. "Itu urusan keluargamu." Kalimat yang masih teringat jelas sampai hari ini. Aku memandang Bu Ratna. Beliau terlihat pucat. Sangat pucat. Tidak lagi seperti wanita yang tadi berdiri dengan penuh kebanggaan. Kemudian aku mengeluarkan satu lembar dokumen dari tas. Dokumen pembatalan pembelian tas mewah itu. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi. Agar semua orang bisa melihat. Dan saat itulah aku mengucapkan kalimat yang menghancurkan seluruh rencana mereka. Tas itu sudah saya batalkan kemarin. Seketika, Vina langsung terduduk. Bu Ratna memegang dadanya. Sedangkan Dimas menutup wajahnya. Karena mereka sadar, hadiah yang selama ini mereka banggakan, tidak pernah ada, dan tidak akan pernah datang. Namun ternyata, itu baru permulaan. Karena tepat saat suasana sedang kacau, pintu ballroom tiba-tiba terbuka. Semua orang menoleh, dan seseorang masuk ke dalam ruangan. Seseorang yang tidak pernah diperkirakan hadir malam itu. Seseorang yang membawa dokumen lain. Dokumen yang jauh lebih mengejutkan daripada pembatalan hadiah. Saat melihat siapa orang itu, wajah Dimas langsung kehilangan warna. Sedangkan Bu Ratna hampir tidak bisa berdiri. Karena orang itu adalah Pak Hendra. Sahabat lama ayahku. Dan beliau datang membawa rahasia yang akan mengubah nasib seluruh keluarga malam itu. Rahasia besar yang membuat mereka kehilangan segalanya. Pintu ballroom terbuka perlahan. Seluruh tamu menoleh ke arah yang sama. Suasana yang sejak tadi sudah tegang mendadak menjadi lebih sunyi. Lebih mencekam. Aku berdiri memegang mikrofon. Air mataku belum kering. Sementara Bu Ratna masih berdiri kaku di dekat panggung. Vina terlihat pucat. Dan Dimas sama sekali tidak berani menatapku. Lalu sosok itu masuk. Pak Hendra. Pria yang sudah seperti paman bagiku. Sahabat lama ayah. Orang yang beberapa hari lalu menghubungiku dari luar kota. Beliau berjalan perlahan menuju panggung. Membawa sebuah map hitam tebal. Dan saat melihat map itu, wajah Dimas langsung berubah. Pucat. Sangat pucat. Seolah dia tahu apa isi map tersebut. Pak Hendra. Bisik Bu Ratna. Nada suaranya mulai terdengar panik. Untuk pertama kalinya malam itu, aku melihat rasa takut di wajahnya. Pak Hendra naik ke atas panggung. Lalu berdiri di sampingku. Beliau menatap seluruh tamu. Kemudian menarik napas panjang. Saya minta maaf mengganggu acara ini.
katanya. Tapi ada sesuatu yang harus diketahui semua orang. Suasana kembali hening. Dan entah kenapa, aku bisa merasakan jantungku berdebar semakin cepat. Karena aku sendiri belum mengetahui seluruh isi dokumen yang beliau bawa. Pak Hendra membuka map tersebut. Lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen. 12 tahun lalu. Katanya, sahabat saya, Ayah Arumi, membeli beberapa aset dan investasi. Aku langsung menunduk. Karena setiap kali nama ayah disebut, hatiku selalu terasa sesak. Pak Hendra melanjutkan. Aset tersebut sekarang bernilai lebih dari 20 miliar rupiah. Seketika, seluruh ruangan langsung riuh. Orang-orang saling berbisik. Sebagian bahkan terlihat terkejut. Namun yang paling mengejutkan bukan itu. Karena saat aku menoleh ke arah Bu Ratna, beliau tampak tidak terkejut sama sekali. Dan itulah masalahnya. Karena ekspresi itu menunjukkan satu hal. Beliau sudah tahu. Sejak awal, Pak Hendra kembali berbicara. Dan beberapa bulan lalu, ada 2 orang yang datang menemui saya. Jantungku langsung berdegup. Karena aku sudah tahu siapa yang akan disebut. Sangat tahu. Mereka ingin mengetahui rincian aset tersebut. Beliau berhenti sejenak. Lalu menatap langsung ke arah Dimas dan Bu Ratna. Mereka adalah Dimas dan Ibu Ratna. Boom! Seolah ada ledakan di dalam ballroom. Semua orang langsung menoleh ke arah mereka. Wajah Bu Ratna memutih. Vina membeku. Sedangkan Dimas langsung menundukkan kepala. Tidak membantah. Tidak menyangkal. Karena semuanya benar. Air mataku langsung jatuh. Karena meski aku sudah mengetahui sebagian cerita itu, mendengarnya langsung di depan semua orang tetap terasa menyakitkan. Sangat menyakitkan. Pak Hendra melanjutkan. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya ingin membantu mengelola aset keluarga. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Karena semua orang bisa membaca maksud sebenarnya. Dan saat itulah Pak Hendra mengeluarkan dokumen berikutnya. Dokumen yang membuat napasku tercekat. Karena dokumen itu berisi surat pernyataan ayah. Tulisan tangannya. Tanda tangannya. Semuanya masih jelas. Pak Hendra mulai membacanya. Jika suatu hari ada orang yang mencoba mendekati Arumi karena harta, maka orang itu tidak layak dipercaya. Air mataku langsung pecah. Karena rasanya seperti mendengar suara ayah kembali. Suara yang selama ini kurindukan. Pak Hendra melanjutkan. Dan jika suatu hari Arumi disakiti demi harta tersebut, maka seluruh aset utama akan dialihkan ke yayasan pendidikan yang sudah saya siapkan. Seketika, seluruh ruangan kembali sunyi. Karena arti kalimat itu sangat jelas. Sangat jelas. Tidak ada yang akan mendapatkan aset itu. Tidak Bu Ratna. Tidak Vina. Tidak Dimas. Tidak siapapun. Selain tujuan sosial yang sudah ditetapkan ayah. Dan saat itulah Bu Ratna benar-benar kehilangan kendali. Tidak mungkin. Teriaknya. Itu tidak adil. Kalimat itu keluar begitu saja. Dan justru membuat semua tamu semakin terkejut. Karena bukannya malu, beliau justru marah. Marah karena kehilangan sesuatu yang bukan miliknya. Aku memejamkan mata. Karena saat itu, semua topeng akhirnya jatuh. Semua kepura-puraan berakhir. Dan untuk pertama kalinya, seluruh dunia melihat siapa mereka sebenarnya. Namun yang paling mengejutkan terjadi beberapa detik kemudian. Karena Bayu berdiri. Calon tunangan Vina. Pria yang selama ini selalu dipuji-puji. Dia berjalan ke depan. Menatap Vina. Lalu berkata dengan suara keras yang terdengar oleh semua orang. Jadi selama ini semua yang kalian ceritakan bohong. Vina langsung menangis. Bu Ratna membeku. Dan Dimas menutup wajahnya. Karena mereka sadar. Malam itu bukan hanya hadiah yang hilang. Bukan hanya uang. Bukan hanya aset.
tetapi juga seluruh kebohongan yang selama ini mereka bangun. Dan beberapa menit lagi, aku akan membuat keputusan terakhir yang menentukan masa depan pernikahanku. Keputusan yang membuat seluruh ballroom menangis. Aku memilih menghargai diriku sendiri. Ballroom itu sunyi. Sangat sunyi. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi tepuk tangan. Tidak ada lagi senyum bangga. Semua yang sejak tadi dibangun dengan megah, runtuh dalam satu malam. Bu Ratna terduduk di kursinya. Wajahnya pucat. Riasannya mulai berantakan karena air mata. Vina menangis tanpa suara. Sedangkan Dimas masih berdiri mematung. Seolah seluruh hidupnya baru saja dihantam kenyataan yang tidak siap dia hadapi. Aku berdiri di tengah semua itu. Dan anehnya, aku tidak merasa menang. Tidak ada rasa puas. Tidak ada rasa bahagia. Tidak ada rasa ingin membalas. Yang ada hanya kelelahan. Kelelahan yang sudah kukumpulkan selama bertahun-tahun. Pak Hendra menatapku. Arumi, keputusan ada di tanganmu sekarang. Aku menunduk. Air mata kembali mengalir. Karena kalimat itu terasa sangat berat. Sangat berat. 5 tahun pernikahan. 5 tahun perjuangan. 5 tahun cinta. Dan malam ini aku harus menentukan nasib semuanya. Tiba-tiba Dimas berjalan mendekat. Langkahnya pelan. Sangat pelan. Matanya merah. Wajahnya penuh penyesalan. Lalu untuk pertama kalinya sejak kami menikah, dia berlutut di depanku. Seluruh tamu langsung terdiam. Karena tidak ada yang menyangka. Air mata mengalir di wajahnya. Maafkan aku. Katanya. Suaranya pecah. Benar-benar pecah. Aku salah. Aku terlalu sibuk menyenangkan semua orang. Aku terlalu takut mengecewakan Mama. Aku terlalu sering membiarkan kamu berjuang sendirian. Tangisku langsung pecah. Karena selama bertahun-tahun, inilah kalimat yang ingin ku dengar. Kalimat yang seharusnya dia ucapkan sejak dulu. Namun sekarang, semuanya terasa terlambat. Sangat terlambat. Dimas menangis semakin keras. Aku mencintaimu, Mi. Aku benar-benar mencintaimu. Tapi aku gagal membuktikannya. Seluruh ballroom menjadi lautan air mata. Karena bahkan orang-orang yang sebelumnya tidak mengenalku pun bisa melihat rasa sakit yang terjadi malam itu. Aku menghapus air mata. Lalu menatap pria yang pernah menjadi dunia bagiku. Pria yang pernah ku percaya sepenuhnya. Pria yang pernah menjadi rumah tempatku pulang. Dimas. Kataku pelan. Dia langsung mengangkat kepala. Seolah masih memiliki harapan. Dan apa yang kukatakan berikutnya membuat seluruh ruangan kembali sunyi. Aku memaafkanmu. Air mata Dimas langsung jatuh semakin deras. Namun aku melanjutkan. Memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan bukan berarti semua luka hilang. Dan memaafkan bukan berarti aku harus tetap bertahan. Wajah Dimas langsung hancur. Karena dia mengerti. Benar-benar mengerti. Aku tidak membencinya. Tapi aku juga tidak bisa kembali seperti dulu. Tidak setelah semua yang terjadi. Tidak setelah semua pengkhianatan. Tidak setelah semua diamnya. Aku menarik napas panjang. Lalu menatap seluruh tamu. Selama ini saya berpikir menjadi baik berarti harus terus mengalah. Saya berpikir menjadi istri yang baik berarti harus terus memahami. Saya berpikir menjadi menantu yang baik berarti harus terus memberi. Air mataku jatuh. Ternyata saya salah. Karena kebaikan juga harus memiliki batas. Beberapa tamu mengangguk pelan. Bahkan ada yang mulai menangis. Karena banyak orang pernah mengalami hal yang sama. Memberi terlalu banyak. Sampai lupa menghargai dirinya sendiri. Kemudian aku mengeluarkan satu dokumen dari tas. Dokumen yang sudah kusiapkan sejak beberapa hari lalu. Semua orang menatap penasaran. Lalu aku menyerahkannya kepada Pak Hendra.
Ayah pernah mengajarkan bahwa harta terbaik adalah yang bisa bermanfaat. Aku tersenyum sambil menangis. Karena itu saya memutuskan menjalankan pesan ayah. Pak Hendra membuka dokumen tersebut. Dan beberapa detik kemudian, air matanya jatuh. Karena dokumen itu berisi keputusan yang sudah kubuat. Sebagian besar hasil aset peninggalan ayah akan digunakan untuk membangun yayasan pendidikan dan beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu. Ballroom langsung hening. Lalu terdengar tepuk tangan. Perlahan. Kemudian semakin banyak. Semakin keras. Bukan tepuk tangan karena uang, melainkan karena keputusan itu lahir dari hati. Saat itulah aku merasa sangat dekat dengan ayah. Sangat dekat. Seolah beliau sedang tersenyum melihatku. Beberapa minggu kemudian, operasi ayah akhirnya berjalan. Tidak mudah. Sangat tidak mudah. Namun perlahan kondisinya membaik. Dan itu menjadi hadiah terbesar dalam hidupku. Sedangkan Bu Ratna, untuk pertama kalinya beliau datang ke rumah sakit. Tanpa tuntutan. Tanpa permintaan. Tanpa kesombongan. Beliau hanya menangis. Meminta maaf. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat seorang ibu yang benar-benar menyesal. Sementara Vina membatalkan gaya hidup mewahnya dan mulai bekerja. Belajar hidup dari awal. Belajar menghargai usaha orang lain. Dan Dimas, dia pergi dari rumah untuk sementara waktu. Bukan karena aku mengusirnya, tetapi karena dia ingin memperbaiki dirinya sendiri. Ingin belajar menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Apakah aku kembali padanya? Aku tidak tahu. Karena hidup tidak selalu seperti sinetron. Tidak semua luka langsung sembuh. Tidak semua hubungan bisa langsung diperbaiki. Namun satu hal yang pasti. Aku tidak lagi hidup untuk menyenangkan semua orang. Aku tidak lagi hidup untuk mendapatkan pengakuan. Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan nilai diriku. Karena akhirnya aku memahami sesuatu yang sangat berharga. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan membuatmu merasa harus membeli cinta mereka. Dan keluarga yang benar-benar menyayangimu tidak akan menjadikan kebaikanmu sebagai kewajiban. Malam itu Bu Ratna kehilangan hadiah termahal yang diinginkannya. Namun aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku mendapatkan kembali diriku sendiri.